ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita masih di dalam risalah kitab Ushul Sittah, 6 pokok di dalam agama. Ya, ini termasuk perkara-perkara yang sangat mendasar yang disebutkan penulis kitab yang menggambarkan kepada kita, inilah agama seorang muslim. Inilah agama seorang muslim. Ya, penulis kitab di kaidah yang asal nomor 3 kemarin itu menjelaskan tentang apa? Bahwa kesempurnaan seorang di dalam bersatu adalah mendengar dan taat terhadap pemerintah. Ya, yang sebelumnya asal yang kedua menjelaskan tentang wajibnya kaum muslimin untuk bersatu. Kemudian di asal yang ketiga adalah menjelaskan bahwa sempurnanya persatuan adalah dengan mentaati pemerintah. Apapun keadaan pemerintah. Selama mereka muslim, walaupun mereka zalim, fasik, ya, kewajiban seorang muslim adalah tetap mentaati mereka, mendengar dan mentaati mereka. Ya, adapun hadis-hadis sudah kita bacakan, di antaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Muslim, beliau mengatakan, yakunu ba'di a'immatan la yahtaduna bihudaya wa la yastannuna bisunnati wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin. Kata Rasul, ini hadis, ya, kata beliau, akan ada sepeninggalku nanti a'immah, ya, para pemimpin yang mereka tidak berpetunjuk dengan petunjukku. Mereka tidak menjadikan sunnah, ya, sunnahku sebagai sunnahnya. Dan akan ada di tengah-tengah mereka seorang pemimpin yang hati mereka adalah hati syaitan. Fi jusmadil insi, tapi di jasadnya manusia. Ini, ya, Rasul menggambarkan pemimpin saat itu luar biasa. Tidak menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pegangan hidupnya. Kemudian tidak menjadikan sunnah Nabi sebagai landasan negaranya. Ya, dan bahkan apa Rasul menggambarkan pemimpin itu, ya, hati mereka seperti hati setan yang berada di jasadnya manusia. Maka sahabat bertanya Rasul, kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu dzalik? Apa yang aku lakukan jika aku mendapati masa seperti itu? Apa jawaban Nabi? Tasma'u wa tuti'u lil amir. Engkau mendengar dan mentaati pemerintah kalian. Ya. Bahkan belum menggambarkan fa'in duriba dhuhruk. Ya, andaikan kamu dipukul punggungnya. Wa ukhidha maluk, diambil hartanya. Fasma' wa ati. Tetap dengar dan taat. Hadis diriwayatkan Imam Muslim. Insyaallah, ya. Ini bagaimana Rasul menjelaskan kepada kita tentang apa? Tentang persatuan yang hakiki, yaitu kita mentaati pemerintah walaupun pemerintah adalah zalim. Hadis ini banyak, ya, menyebabkan orang-orang yang punya pemahaman radikal, teroris, akhirnya mereka kembali. Ya, dan ini termasuk salah satu hadis yang dulu dibawakan oleh Abdullah ibn Abbas ketika beliau, ya, mendatangi sekelompok manusia yang mereka berkumpul di tempat yang namanya Harura. Itu orang-orang yang mereka tidak lagi taat kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Mereka berkumpul. Nah, kelompok ini dikenal dengan Haruriyah atau istilah yang lain Khawarij. Ya, Abdullah ibn Abbas, beliau mendatangi kelompok tersebut seorang diri, tidak bawa pedang, tidak bawa tameng, tidak bawa pasukan, seorang diri. Beliau menggambarkan ketika datang ke kelompok tersebut, ternyata apa? Lihat wajah-wajah mereka pucat, saking banyaknya mereka bangun di waktu malam, sedikit tidur. Kemudian dilihat, ya, pipi-pipi mereka ini hitam, saking banyaknya menangis.
jidat-jidat mereka hitam, saking banyaknya sujud. Berarti kan Abdullah bin Abbas saat itu, beliau dialog dengan mereka. Sebutkan beberapa ayat, sebutkan beberapa hadis, apa yang terjadi. Disebutkan riwayat 2000 di antara mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang mengatakan 4000 di antara mereka bertobat kepada Allah. Coba, maka para ulama menyebutkan bahwa kekuatan ilmiah, kekuatan ilmu terkadang bahkan seringnya itu lebih kuat daripada kekuatan fisik. Coba andikan 10.000 mereka pasukan Ali bin Abi Thalib untuk mengembur mereka, minimal butuh pasukan 10.000. Ya, bagaimana persenjataannya, bagaimana logistiknya, berapa duit dikeluarkan. Tapi Abdullah ibn Abbas datang seorang diri. Masya Allah, nggak ada modal sama sekali. Ya, dengan ilmu bayan yang belum memiliki. Akhirnya apa? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kekuatan ilmu. Ya, itulah kekuatan ilmu. Yang sekali lagi, ini lagi rame-ramenya di negeri kita ini, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, mereka adalah orang yang paling getol pertama kali, ya, garda terdepan di dalam apa? Di dalam menangkal dari pemikiran terorisme ini. Ya, maka sangat kaprah ketika kemudian orang yang paling membantah, orang yang paling mengingkari malah dianggap radikal, gitu ya. Maka masya Allah, itulah akhir zaman. Ya, apa sebabnya? Nah, ini kaidah yang keempat ini, asal yang keempat ini. Kita perhatikan, kenapa kok bisa seperti itu? Lah ini, beliau mengatakan al-aslu rabi, asal yang keempat. Bayanul ilmi wal ulama'i wal fiqhi wal fuqaha. Wa bayanu man tashabbaha bihim wa laysa minhum. Asal yang keempat adalah penjelasan tentang hakikat ilmu dan ulama, fikih dan fuqaha. Siapa mereka? Ya, wabayanu dan penjelasan man tashabbaha bihim, orang-orang yang mengaku-ngaku ya dirinya sebagai ulama, sebagai fuqaha, walaysa minhum, padahal mereka tidak termasuk dari ulama ataupun fuqaha. Ini masya Allah, beliau di sini ya menjelaskan kepada kita, meluruskan apa itu ilmu, siapa itu ulama. Nah ini harus didudukkan permasalahan ini ya. Siapa orang yang dikatakan alim, ulama, siapa ahli fikih. Ya, sehingga jelas bahwa kita beragama itu ya mengambil dari orang-orang yang memang punya apa namanya? Kredibilitas dari sisi keilmuan agama. Dia betul-betul ulama. Nah, maka yang pertama beliau menjelaskan tentang hakikat ilmu. Apa itu ilmu? Ya, maka yang dimaksudkan perlu kita beri sini wa bayanul muradi bil ilm, yaitu penjelasan yang dimaksud dengan ilmu. Ilmu apa itu? Yaitu ilmu tentang syariat yang dibangun di atas kitab dan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah ilmu yang bermanfaat. Ya, beliau sedang menunjukkan pada kita apa maksud ilmu itu. Ilmu adalah apa tadi? Ilmu syariat yang dibangun di atas Alkitab dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini adalah ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat. Yang setiap hari kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, ya Allah, berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Ilmu apa itu? Ilmu agama. Ya. Adapun ilmu-ilmu selain ini, ya, ilmu tentang kedokteran, ilmu tentang konstruksi misalkan ya, dan ilmu tentang perdagangan dan lain sebagainya, itu tidak disebutkan secara mutlak. Ya, tetapi disebutkan secara muqayyad, yaitu kaitkan dengan yang lain. Ya, ilmu tentang masalah dokter, gitu seperti itu. Tapi kalau penyebutan hanya sekedar ilmu, yang dimaksudkan adalah ilmu syariat. Ilmu yang Allah memujinya. Itu adalah apa? Ilmu syariat. Kenapa? Karena ilmu syariat ini adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah ada kesalahan, tidak pernah ada kekeliruan. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an terdapat di dalam surat Fussilat 42. Allah berfirman, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi, tanzilun min hakimin hamid. Ya, la ya'tihil batil. Al-Qur'an dan sunnah itu tidak datang di dalamnya kebatilan. Min baini yadayhi wala min khalfihi, dari depan maupun belakang. Ya, tidak ada kebatilan sama sekali. Tanzil min hakimin hamid.
Yang Al-Quran ini, wahyu ini datangnya dari Allah yang maha hakim, bijaksana, lagi maha hamid terpuji. Itu. Ilmu Al-Quran nggak ada salahnya. Adapun kalau ilmu yang lain, karena itu bikinan manusia. Teori yang dicetuskan manusia, banyak kekeliruannya. Ya, banyak kekeliruannya. Bahkan berpuluh-puluh ya turun temurun, akhirnya apa, dipatahkan dengan satu ayat, ya dipatahkan dengan satu ayat tok. Nah, ini menunjukkan bahwa sekalian, bahwa penulis kitab di sini sedang mendudukkan kepada kita hakikat daripada ilmu, yaitu apa, ilmu agama, ilmu syariat yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaful ummah, itulah ilmu, gitu ya. Ya, siapa ulama? Ya, tentunya ulama adalah orang-orang yang apa, mereka mengetahui ilmu syariat. Sehingga Allah ketika menyebutkan tentang sifatnya para ulama, di dalam surat Fatir ayat 28 Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah. Jadi kata Al-Imam As-Singkiti dalam tafsirnya Adwaul Bayan, kalimat innama ini yufidul hasr, memberikan faedah pembatasan. Hanyalah, ya, hanyalah orang-orang yang merasa takut kepada Allah dari hamba-hambanya. Siapa? Al-ulama, para ulama, orang yang punya ilmu. Kira-kira ilmu apa yang dengannya orang ini menjadi takut kepada Allah? Maka tidak lain ilmu agama, ilmu tentang nama-nama Allah, ilmu tentang sifat-sifatnya, bagaimana kerasnya siksaan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana luasnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ilmu inilah yang menjadikan seorang merasa takut kepada Allah. Sekarang kalau orang ahli pertanian misalkan, apa dia belajar ini cara pembibitan seperti ini, muncul rasa takut. Walaupun ia sangat minim sekali. Tapi satu-satunya ilmu yang dengannya seorang akan ingat kepada Allah dan takut kepadanya adalah ilmu syariat. Gitu ya. Jadi ini beliau menjelaskan kepada kita tentang hakikat ilmu dan hakikat para ulama. Hakikat fikih dan hakikat para fuqaha. Nah, jadi kalau di sini sudah kita garis bawahi apa itu ilmu, siapa itu ulama. Nah, dari mereka lah, ya, kita ini apa, diperintahkan untuk beragama mengambil dari mereka. Ketika Allah menyebutkan dalam ayatnya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikir, ahlul ilm, jika kalian tidak mengetahui. Siapa maksudnya itu? Adalah ilmu tentang agama, alim tentang agama. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, wa bayanu man tashabbaha bihim wa laysa minhum. Dan beliau menjelaskan tentang apa, orang-orang yang mengaku sok ulama padahal mereka bukan bagian dari mereka. Nah, ini pun dijelaskan dalam syariat. Ya, maksudnya adalah apa? Orang-orang yang mereka hanya bisanya mengaku-ngaku. Itu termasuk kezaliman yang sangat besar. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am 144. Allah berfirman, "Faman adlam mimman iftara 'ala Allahi kadziban liyudillan nasa bighairi ilm." Maka siapa orang yang paling zalim daripada orang-orang yang membuat kedustaan atas nama Allah untuk menyesatkan manusia, ya, dengan tanpa ilmu. Perhatikan Bapak sekalian. Allah mengatakan siapa lagi lebih zalim. Ya, artinya sangat zalim ini orang-orang. Yaitu orang-orang yang bikin kedustaan atas nama Allah padahal bukan datang dari Allah untuk menyesatkan manusia tanpa ilmu. Ya, padahal orang-orang model seperti ini hakikatnya mereka perusak, bukan orang yang memperbaiki. Nah, ini yang terjadi di zaman kita ini. Yang penting orang bisa ceramah, pakai jubah, pakai sorban, ulama. Ya, ulama sudah. Ucapannya didengar. Ya, itu yang terjadi di zaman kita ini. Lah, kalau kemudian hal seperti ini tidak didudukkan, ya, rusak agama. Rusak agama. Ustaz, tapi kan ada hadis yang kata Rasul, balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Betul. Hadis apa itu? Hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari. Coba. Ya, artinya apa? Kita diberitakan Nabi menyampaikan. Perhatikan Mas, sabar dulu. Betul Rasul mengatakan apa? Balighu anni walau ayah wa haditsu an bani Israil wala haraj. Tapi wa man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar.
Perhatikan ya, kata Rasul, sampaikan dariku, walaupun satu ayat. Perhatikan, ani dariku ya, bukan asal menyampaikan. Pastikan yang kita sampaikan datang dari Nabi. Ini harus dikarisbawahi. Sampaikan dariku. Sesuatu yang betul-betul datang dari Nabi. Nah sekarang kenyataannya bagaimana? Ceramah 2 jam gak ada satupun menukilkan hadis Nabi. Dari mana? Kantong sendiri. Dari Nabi. Mana ucapan Nabi? Itu namanya dari kantongmu jenengan. Itu ya. Ngaji 5 menit. Musik. Jeng nyanyi. Ya. Nah ini perusak umat seperti ini. Kalau tidak dijelaskan kayak gini, rusak umat, perhatikan. Ya, perhatikannya Rasul mengatakan, sampaikan dariku, walaupun satu ayat. Apa ceritakan tentang Bani Israel, dan tidak ada dosa. Maksudnya apa? Ketika cerita dari Bani Israel, dan di situ sudah dipastikan benarnya datang dari kitab sebelum Al-Quran. Tapi kalau kita tahu itu adalah cerita yang dusta, tidak boleh kita menyebutkan sama sekali. Memang ada kisah Israiliyat yang disebutkan mereka itu batil ya. Kisah tentang Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud itu punya pasukan banyak sekali. Dalam kisah Israiliyat disebutkan Nabi Daud ini suatu ketika naksir kepada salah satu istrinya, prajuritnya. Gimana caranya? Ini prajurit ini taruh paling depan biar cepat mati. Mati baru dikawin sama Nabi Daud alaihissalam. Khalifah Umar bin Abdul Aziz belum mengatakan, siapa yang menghikayatkan cerita itu akan saya cambuk 80 kali. Kata Khalifah Umar bin Aziz, kenapa ini? Ini cerita dusta. Masa Nabi kayak gitu liciknya? Ya, luar biasa itu. Itu Datuk Marigih namanya itu. Masa Nabi Daud dilecehkan seperti itu, Masya Allah. Khalifah Umar bin Aziz paling marah itu. Tak cambuk siapa cerita itu. Kecuali kalau kita menceritakan untuk menunjukkan itu cerita batil. Ya, nah perhatikan nih. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Tapi kata Rasul, perhatikan lagi. Lanjutan ayat hadis. Wa man kadzdzaba alayya muta'ammidan. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja nih, falyatabawa maq'adahu minan nar, maka siapkanlah tempat tinggalnya, tempat duduknya di dalam api neraka. Di zaman kita ini luar biasa. Yang namanya orang berdusta atas nama Nabi luar biasa. Bisa bercerita, saya temu dengan Nabi, dia datang ke kuburannya, tiba-tiba beliau nyium kaki saya, salaman itu. Pendusta 180 derajat itu. Ya. Lawang istri beliau, anak-anak beliau, menantu beliau, orang yang hidup selama hidupnya membantu Nabi, tidak pernah ada itu datang ke kuburan Nabi, tiba-tiba Nabi tangannya keluar, ngelus-ngelus kakinya, nggak pernah itu. Dan ini nggak tahu siapa tiba-tiba mengaku ketemu Nabi, ya bukan dalam mimpi, malah Nabi kemudian nyium kakinya, nyium tangannya, dusta 100 derajat itu. Itu ya, na'udzubillah ini. Ini kenapa? Kok bisa jadi seperti itu? Karena tidak dibedakan mana ulama asli, mana ulama abal-abal, mana ilmu, mana bukan ilmu. Nah ini perlu kitab sedang menjelaskan kepada kita masalah ini. Ya, padahal sebenarnya Bapak sekalian, kedudukan ulama luar biasa. Di tengah-tengah umat itu luar biasa. Sampai Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, ya, beliau menyebutkan tentang kedudukan ulama. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yabqa alimun ittakhadha nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilm fadhallu adallu. Kata Nabi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencabut ilmu langsung dari hati-hati para hamba. Tidak. Tetapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Satu ulama wafat, berkurang ilmu. Dua ulama wafat, bagian ilmu berkurang lagi. Karena setiap ulama ini, mereka punya kelebihan ilmu. Ya, ulama yang lain punya keluasan ilmu lagi. Satu ulama wafat, berkurang terus. Sampai kata Rasul digambarkan, ada datang satu zaman, hatta idza lam yabqa alimun. Sampai datang suatu masa, tidak tersisa seorang alim pun. Akhirnya apa? Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Maka manusia mengangkat pemimpin, tokoh masyarakat yang juhal, yang bodoh. Dari ilmu syariat. Fasu'ilu, mereka ditanya. Ya fa'aftau, mereka menjawab. Ya masa ustadz, kiai, ajengan ditanya nggak jawab, nggak level. Malu dong, jamaahnya banyak lagi. Sudah bawa kotak amal lagi, nggak bisa jawab. Malu.
Akhirnya apa? Mereka menjawab bi ghairi ilm, tanpa ilmu. Apa yang terjadi? Fadhallu wa adhallu. Mereka tersesat dan mereka menyesatkan. Alhamdulillah. Ya, padahal sering saya ingatkan di sini bahwa man dalla ala dhalalatin fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Barang siapa yang menunjukkan kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa kesesatan dan dosa seperti orang mengikutinya. Masya Allah, bagaimana kalau dai 1000 umat dan dia menyesatkan manusia, tanggungan mereka ini. Ya, ini muncul karena apa? Karena tidak dibedakan mana seorang alim ulama yang robani dan ulama yang abal-abal. Enak sekali ya orang nyari duit itu. Yang penting pakai imamah, sorban, ya ngomong sudah. Yang penting bapak ibu sekalian punya guru kayak saya. Hari kiamat nanti saya tarik ke surga. Astagfirullahaladzim. Tapi besok 2 juta keluar. Oh, itu kan? Iya. UUD ujung-ujungnya duit. Coba. Antum lihat pengajian manapun UUD itu. Ujung-ujungnya duit. Ya, kecuali apa? Orang-orang yang Allah jaga, yang mereka berdakwah di atas sunnah Nabi SAW. Murni mereka dakwah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perlu dibedakan, ya, apa itu ilmu, siapa itu ulama. Tanpa membedakan seperti ini, kerusakan yang terjadi. Ya, kerusakan yang terjadi. Karena Bapak sekalian, masya Allah, ulama itu ya, ulama itu. Kenapa kok kemudian kita diperintahkan kembali kepada mereka, merujuk kepada mereka? Karena para ulama ini memang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tapi tidak kemudian tahu gaib, tidak sama sekali. Coba kita lihat di dalam surat Al-Qasas, ya, ayat 79 sampai 82. Yaitu ketika Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang Qarun. Bagaimana sikapnya para ulama. Saat kala kebanyakan manusia mereka terfitnah dengan gemerlapnya kekayaan Fir'aun, Qarun. Ya, maka suatu ketika Allah menyebutkan fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Suatu ketika Qarun ini keluar di hadapan kaumnya dengan kemegahannya. Baju serba bagus. Ya, tempat duduk yang mewah, kanan kirinya selir-selir, wanita cantik-cantik yang menyertainya, tentara di belakangnya. Siapa yang nggak kepingin? Lihat kiri, cantik. Kanan, cantik. Depan, makanan enak. Duduk empuk. Sama nggak kepingin? Perhatikan. Antum perhatikan bagaimana sikapnya orang berilmu dengan sikapnya orang menginginkan dunia. Qala alladhina yuriduna al-hayata dunya. Ya laita lana misla ma utiya Qarun innahu ladu hadzin adzim. Berkatalah orang-orang yang mereka menginginkan kehidupan dunia ini. Ya laita lana. Aduhai, andaikan kami memiliki seperti yang diberikan Qarun. Harta yang luar biasa. Kemuliaan di tengah kaumnya. Innahu ladu hadzin adzim. Sungguh Qarun mendapatkan bagian yang sangat besar. Ini ucapan orang-orang yang hatinya condong kepada dunia. Beda dengan ucapannya ulama. Apa kata Allah? Wa qala alladzina utul ilma wailakum sawabullahi khairun liman amana wa amila salihah wa la yulaqaha illa sabirun. Berkatalah orang-orang yang Allah berikan kepada mereka ilmu. Ilmu apa? Agama. Ya, agama. Wailakum, celakalah kalian. Pahala dari Allah jauh lebih baik, ya, bagi dari apa yang kalian lihat bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Wala yulaqah, dan tidak bisa mendapatkan hal ini melainkan orang-orang yang bersabar. Perhatikan ini. Sabar itu ya. Yang lain sudah punya A, B, C, kekayaan dunia. Dia masih kemana-mana, sepeda ontel. Rumahnya masih ngontrak. Makannya masih pakai daun singkong. Gitu ya. Kadang-kadang ini belum sabar dia ini. Enak kayak itu ya. Perhatikan. Ini ucapan orang-orang beriman. Ya, tahu nih, ini Qarun, orang yang Allah berikan dunia luar biasa, tapi ingkarnya kepada Allah luar biasa. Orang ulama tahu ini, kira-kira apa yang terjadi. Maka kemudian, fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard, fama kana lahu min fi'atin yansuruna min dunillah, wa ma kana minal muntasirin. Kata Allah, maka Qarun fa khasafna bihi, kami benamkan ya Qarun beserta tempat tinggal rumahnya ke dalam bumi, dibenamkan, tenggelamkan ke bumi. Fama kana lahu min fi'atin yansuruna, dan tidak ada seorang pun yang menolongnya, dan memang dia bukan orang yang berhak untuk ditolong. Perhatikan ini ya, begitu Qarun ditenggelamkan, dibenamkan ke bumi,
orang-orang yang jahil, orang-orang yang menginginkan dunia, apa komentar mereka? Wa asbahal ladzina tamannau makanahu bil ams yaqulun wa ika annallaha yabsutur rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdir laula an mannallahu alaina la khassafna wa kai annahu la yuflihul kafir. Perhatikan. Maka orang-orang yang kemarin berandai-andai menginginkan seperti yang mereka inginkan yang didapatkan korun, antara aduhai, andaikan Allah ya memberikan rizki kepada siapa dikehendaki dan Allah menyempitkan kepada siapa kehendaki, andaikan Allah, artinya apa? Andaikan Allah berikan kepada kita harta seperti korun, berarti kita sudah tenggelam hari ini, gitu maksud itu ya. Laula anna manallahu alaina la khasafna, ya, kalau Allah tidak menghendaki kebaikan kepada kami, kita pun akan mendapatkan seperti korun, ditenggelamkan ke bumi. Kapan sadarnya mereka? Setelah terjadi musibah. Oh iya ya, kalau kita kayak kemarin pengennya punya harta kayak korun, kita sudah masuk ke bumi kayak korun. Orang beriman sebelum terjadi sudah tahu mereka. Bukan maknanya mereka, orang berilmu sudah tahu. Bukan maknanya mereka tahu gaib, tidak. Cuma lihat korinah, ciri-ciri kan terjadi. Itu orang berilmu. Jadi orang berilmu itu tidak kerupas-kerupus. Lah, nanti ambil hikmahnya, keliru. Seorang berilmu itu, dia akan dipikirkan, ya, dipertimbangkan matang-matang, lakukan sesuai dengan ilmu yang dia miliki. Baru kemudian cari apa yang terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah semau sendiri kerupas-kerupus, apa terjadi? Lah, kita ambil hikmahnya, keliru. Itu bukan sifatnya orang berilmu, itu namanya sifatnya orang ceroboh seperti itu. Orang berilmu tidak melakukan sesuatu penuh dengan pertimbangan. Ya, ini masya Allah. Ini diantara keutamaan orang-orang yang mereka memiliki ilmu agama. Ya, maka ini sifat mereka seperti ini. Kemudian kata beliau, wa qad bayyana Allah taala hadzal asla fi awal suratil Baqarah. Dan Allah telah menjelaskan pokok ini di awal-awal surat Al-Baqarah, yaitu di ayat yang 40 sampai ayat 122. Ketika Allah berfirman, ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel, ya, ingatlah oleh kalian nikmat-nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian. Sampai firman Allah, ya Bani Israel lagi. Ayat 122. Yang kata Syekh Fauzan, di dalam ayat-ayat tadi yang kita nukilkan tadi, Al-Baqarah 40 sampai 122 itu adalah apa? Adalah ayat ya yang menjelaskan tentang penyebutan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel berupa apa? Berupa diutusnya para rasul dan diturunkannya kitab-kitab. Ya. Rasul ini kira-kira datang bawa apa ini? Bawa ilmu. Ya. Allah turunkan kitab untuk apa? Isinya ilmu. Ini ya, Masya Allah. Jadi ayatnya kita bacakan tadi, surah Al-Baqarah adalah apa? Menjelaskan tentang masalah bagaimana pentingnya ilmu. Kemudian kata beliau, wa yazidu wuduhan ma sarahat bihi sunnatu fi hada minal kalamil katsiril bayyin al-wadih lil amil balid. Dan menambahkan kejelasan yang dijelaskan dalam sunnah, ya, dalam masalah ini dengan penjelasan yang banyak, jelas, gamblang, bahkan kepada orang awam yang sangat bodoh pun memahaminya. Tentang apa? Itu tentang masalah ilmu, tentang keutamaan ilmu. Ya, tapi kata beliau apa? Yang terjadi di masyarakat, ya, yang terjadi di masyarakat, beliau mengatakan, summa sara hada aghrabal asya. Tapi kenyataan di lapangan, ilmu itu menjadi perkara yang sangat asing. Wasaral ilmu wal fiqh wal bid'ah wal dhalalat. Dan masyarakat menganggap sekarang bahwa ilmu dan fikih adalah kebid'ahan dan kesesatan-kesesatan. Ini sudah kita alami. Insyaallah ya, coba sekarang kita tentang berbicara perkara yang dengan nas Al-Qur'an, hadis ada, kesepakatan para ulama ada. Misalkan tentang Allah di atas arsy. Allah berada di atas. Kita kalau ngomong, ya, salah tempat, sudah langsung apa kita? Aneh ini orang. Bawa ajaran baru. Wahabi, radikal. Dia. Padahal apa? Dalil-dalil yang menunjukkan Allah di atas arsy, 1, Al-Quran. 2, sunnah.
Yang ketiga ijma. Yang keempat adalah fitrah salimah. Yang keempat adalah akal yang sehat. Dan yang keenam adalah hissi, secara indera. Ada berapa tadi? Ada 6 dalil. Mana Al-Quran? Banyak sekali Al-Quran. Allah berfirman, a'amintum man fis sama. Apakah kalian tidak percaya, tidak beriman dengan zat yang di langit? Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran. Ya, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Di mana arsy? Di atas langit ke-7. Al-Quran. Dalam hadis, ada dalam bentuk ucapan Nabi, ada dalam bentuk perbuatan Nabi, dan ada dalam bentuk takrirnya Nabi. Dalam ucapan Nabi, beliau mengatakan, ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama. Apakah kalian tidak percaya kepadaku? Padahal aku adalah kepercayaan zat yang ada di langit. Siapa yang di langit itu? Allah. Coba perhatikan. Rasul mengatakan apa? Yang di langit. Ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama. Apakah kalian tidak percaya kepadaku? Lawong saya ini adalah kepercayaan zat yang ada di langit. Apa kata Rasul? Di langit. Dengan ucapan beliau. Yang kedua dengan perbuatan beliau. Ketika beliau melakukan haji wada, beliau berkhutbah di hadapan puluhan ribu kaum muslimin. Beliau mengatakan, al-balaghtu, apakah kalian menyaksikan bahwa saya telah menyampaikan risalah? Para sahabat, qalu bala syahidnya. Ya Rasul, iya kami menyaksikan. Allahumma syahid. Ya Allah, saksikanlah. Kemana tangan beliau? Ke atas langit. Ya Allah, saksikanlah. Dengan perbuatan beliau. Ketika dengan takrirnya beliau, yaitu dalam hadis ya yang datang dari sahabat Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Ketika Muawiyah ini, beliau punya seorang budak. Ya, punya seorang budak perempuan dan suruh menggembala kambing. Tiba-tiba apa? Salah satu kambing ini dimakan oleh serigala. Begitu dengar berita itu langsung ditempelin budak. Ya, tapi apa? Muawiyah merasa dosa sekali. Ya. Kemudian datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya itu manusia biasa. Saya punya budak, suruh menggembala kambing, malah kurang serius ini. Kambingnya dimakan serigala. Saya pukul dia, tapi saya menyesal. Afala u'tikuha. Apakah saya harus memberikan budak tersebut? Apa kata Rasul? Iktini biha. Datangkan ke sini budak itu. Setelah datang Rasul bertanya, ya budak, aina Allah? Di mana Allah? Fis sama. Perhatikan, Rasul bertanya, aina Allah? Di mana Allah? Kata budak, di langit. Man ana? Anta Rasulullah. Engkau Rasulullah. Apa kata Rasul? I'tikha fa innaha mu'minah. Merdekakan budak ini karena dia adalah seorang mukminah. Perhatikan. Jadi akidah mukmin itu meyakini Allah di atas langit dan meyakini Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu akidah muslim. Ya. Ucapan beliau, perbuatan beliau dan takrirnya beliau, diamnya beliau. Perhatikan. Rasul membenarkan jawaban si budak tadi. Kurang lengkap lagi. Ijma' para ulama. Bahkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau menukilkan ada 2000 dalil lebih. Ya, apa yang menunjukkan tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada di atas langit sana. Itu Al-Qur'an, sunnah, ijma'. Yang berikutnya secara akal manusia. Secara akal pun menerima. Bapak sekalian gini, perkara yang mulia itu berada di mana? Di atas. Orang yang ngasih lebih mulia, tidak menerima kan? Yang ngasih di atas. Menerima di bawah. Apa ada di balik? Pak, saya sedekah, Pak, ada di bawah. Hah, gini. Yang ngambil, terima kasih, Pak ya. Nggak ada di alam dunia. Atas yang ngasih, nerima di bawah. Satu. Contoh lagi, raja dengan pasukan. Apa ada? Pasukannya di atas, raja di bawah. Hei, prajurit-prajuritku. Gitu, nggak ada. Di balik. Di atas mimbar singgasananya. Hei, prajurit-prajuritku. Di atas selalu itu. Karena memang apa? Atas itu lebih mulia daripada di bawah. Akal manusia. Yang berikutnya secara indera manusia. Atau secara fitrah dulu sekarang. Fitrah manusia yang salimah. Ya, kita nanya anak kecil, nak, di mana Allah? Tapi syaratnya anak ini belum pernah diajari apa-apa. Anak polos-los, di mana Allah? Di atas. Fitrah manusia. Bahkan orang-orang yang mengingkari sekalipun, coba antum lihat ceramah-ceramah di YouTube itu, yang nggak mau mengatakan Allah di atas langit. Tapi semua orang percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada kita. Tangannya ke atas. Pernah ceramah gitu bahwa Allah Subhanahu wa taala gini. Lihat enggak ada, tangannya ke atas. Itu ke atas, selalu di atas itu. Makanya salah satu gembong ahlul bidah di zaman dahulu. Ketika sekian dalil mereka ungkapkan, satu. Sekarang ketika Anda berdoa, kemana hatinya pergi? Nggak bisa jawab. Nggak bisa dusta dia. Hatinya selalu naik ke atas.
Coba kita kalau lihat doa orang awam sekalipun, orang Baduy sekalipun berdoa, selalu kayak gini, ya Allah ya Rahman. Nggak pernah gini, ya Allah ya Rahman, gitu ya. Apalagi ke belakang ini nggak ada, selalu ke atas. Ini semua menunjukkan bahwa apa? Fitrahnya mereka menerima dan mengimani Allah di atas. Terakhir secara hissi. Hissi itu indera manusia. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ketika menyebutkan tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Kisahnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika terjadi paceklik kemarau yang sangat panjang. Maka Nabi Musa dan Nabi Sulaiman bersama kaum mukminin hendak melakukan apa? Doa, sholat istisqa. Ternyata apa? Nabi Sulaiman mendapati ada seekor semut ini tangannya. Doa sama Allah. Ke atas. Semut nggak masuk ke itu apa namanya? Ke lubangnya, ke atas kakinya. Apa kata Nabi Sulaiman? Mut, masuk ke rumah. Biar kami yang doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutnya kamu keinjek-injek sama tentara Sulaiman. Masuk semutnya. Semut ke atas. Semutnya ke atas. Ya, makanya orang-orang yang mengingkari hal seperti itu, Masya Allah, memperingati Isra Mi'raj. Apa katanya? Isra Mi'raj itu perjalanan Nabi dari Mekah ke Baitul Maqdis naik ke atas langit. Untuk apa? Ketemu dengan siapa di langit? Allah kan. Kalau misalkan Allah bukan di langit, ya tinggal kemana? Ke kali mana yang dekat sini? Citandui ke sana. Citandui ada Allah di sana. Gua macam-macam. Tidak. Allah memerintahkan Rasul naik ke atas langit. Maka dikatakan Isra dan Mi'raj. Mi'raj itu dari kata aroja, naik. Tuh, 6 dalil. Nah itu. Ya, perhatikan itu. Nah, orang menjelaskan seperti itu aneh ini. Ini aneh ini. Bahkan ada yang apa namanya terlalu berani mereka. Siapa mengatakan Allah di langit kafir dia. Waduh, dibalik malah ya. Kok kayak gitu coba perhatikan. Apakah kebalik itu? Ilmu yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi dianggap perkara yang sangat aneh. Ilmu bagi mereka siapa? Adalah bid'ah dan kesesatan. Makanya antum coba lihat itu. Orang kalau habis pesantren, tanda kutip pesantren ini gitu ya, pulang apa? Dia pinter. Ini sekarang saya punya cara zikir baru. Sholawat baru. Bikin sholawatan. Pulang itu. Insya Allah sekarang ada sholawat apa? Apa namanya itu yang dinyanyikan itu? Nah, kafi-kafi itu ya. Masya Allah. Nanti ada lagi. Apa lagi? Agus. Selamat Agus nanti gitu ya. Masya Allah. Itu dianggap ilmu. Bagus kamu ilmu berarti ya. Punya sholawat baru. La haula wa la quwwata illa billah. Ilmu yang asli Al-Quran dan Sunnah Nabi dianggap asing. Dianggap aneh. Tapi ilmu kebid'ahan seperti itu. Kesesatan yang mereka anggap dieluk-elukan. La haula wa la quwwata illa billah. Gitu ya. Kemudian kata beliau. Ini kenyataan di alam semesta ini. Wa khiyaru ma indahum laisal haq ya apa? Labsul haqqi bil batil. Wa sarul ilmu alladhi faradallahu ta'ala 'alal khalqi wa madahu la yatawaffahu bihi illa zindiqun aw majnun. Dan bagi mereka perkara yang terbaik adalah apa? Mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Zikir luar biasa, ditambah-tambah zikir. Ya, berdoa luar biasa, ditambah-tambah cara berdoanya. Nggak langsung kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perantara. Coba dilabes ya, dicampurkan antara hak dan batil. Dan ini kita lihat di mana-mana seperti itu. Masa ada orang sholat dilarang? Gitu bahasannya kan? Memang betul sholat disyariatkan Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus sholat, tegakkanlah sholat. Dan sekarang kalau misalkan sholatnya itu ada nama sendiri. Selasa Ponan misalkan. Berapa kali rakaat? 7 rakaat. Rakaat pertama baca Al-Baqarah, kedua Al-Imran. Dari mana asal-usulnya? Mas, masa kami sholat di salah? Bukan sholat disalahkan, tapi yang disalahkan adalah cara melakukannya. Kan gitu ya? Nah, ini dicampur adukan itu. Makanya para ulama memberi perincian. Perhatikan. Seorang dia dianggap ittiba kepada Nabi itu dari beberapa sisi. Satu, harus mencocoki dari sisi apa namanya? Dari sisi kaifiyahnya, tata caranya. Ya butuh ya jelas butuh. Cuci tangan, kumur-kumur, muka. Sekarang kalau butuh dibalik, Mas, saya kalau habis kerja yang paling kotorkan kaki. Saya mulai dari bawah kaki dulu. Logis kan? Logis. Dari kaki, tangan, muka, ubun-ubun. Allah terima? Tidak. Kaifiyahnya. Yang kedua harus sesuai dari sisi jenisnya. Contoh sekarang, korban.
yang Allah perintahkan satu, onta, sapi, kambing. Kambing cuma 2 juta. Masa saya orang kaya raya, kambing cuma 2 juta korbannya? Nggak level. Besok saya korban. Apa? 1000 ekor marmut. Sekarang marmut 10.000 kali 10.000 kali 1000. Berapa itu? 10 juta? Banyak mana, Mas? 2 juta sama 10 juta. Ya banyak 10 juta. Tapi kalau untuk korban marmut 10.000 ekor, Allah terima? Tidak. Jadi Allah itu tidak melihat besaran dari yang dia keluarkan itu bagaimana mencocoknya atau tidak. Gitu ya. Ini dari sisi jenisnya. Yang ketiga, ya dari sisi jumlahnya. Jumlahnya harus sama. Masa saya ini sholat subuh cuma 2 rakaat, cuma nyeliliti tok atau nyeliliti Pak ya, makan jadi selilit gitu ya. Jadi jikong toh katanya. Saya besok sholat subuh 10 rakaat. Waduh, mantap sekali. Kenapa? Dulu saya nikahan tanggal 10. Ya, kemudian punya anak tanggal 10. Istri juga nikahnya 10 tahun misalkan 10 rakaat salat subuh. Allah terima? Tidak. Mending kita 2 rakaat sesuai dengan sunnah Nabi daripada 10 rakaat tidak sesuai dengan sunnah Nabi. 17 rakaat kan innallaha witrun yuhibbul witra. Allah Maha ganjil. Allah cinta kepada yang witir. Salat subuh 17 rakaat. Allah terima? Tidak. Walaupun jumlahnya lebih banyak. Ini perhatikan ya. Jadi kita di otak ini jangan selalu ingin yang banyak terus tanpa menyesuaikan petunjuk Nabi. Ini tentang jumlahnya. Yang keempat tentang waktunya harus sama juga. Contoh, ada seorang ya, misalkan puasa Ramadan. Puasa Ramadan kok sebulan full. Berat. Saya cicil. Setiap bulan 5 hari. 6 bulan kan lulus. Gitu. Kira-kira boleh? Tidak boleh itu. Begitu temannya Ramadan, saya puasa nanti. Ya, kan tinggal 5 hari kan. Pembukaan 2, penutupan 3. Malamnya takbiran. Pengen cepet badan aku kelambi anyar. Bagaimana? Tidak Allah terima. Perhatikan Allah terima ini. Ya, walaupun apa niatnya baik, kita cukup. Ini tentang apa? Waktu. Tempatnya pun harus disesuaikan. Contoh sekarang, kita ibadah haji di mana? Mekah, Ka'bah, tawaf di Ka'bah, sa'i, sofa ke Marwah. Ada orang cari simpel-simpelnya. Haji kemana? Ke Monas, Jakarta. Tawafnya keliling Monas. Sa'inya di mana? Jalan Merdeka itu. Nah, kemudian apa wukufnya di Istiqlal? Ya, terima tidak sesuai dengan ajaran Nabi SAW. Perhatikan ya, ini semua harus diperhatikan. Nah, ini zaman sekarang luar biasa. Mereka campur adukan. Masa orang haji disalahkan? Loh, bukan menyalahkan hajinya. Wong haji ke Jakarta. Ya, korban marmut. Coba, sholat subuh 17 rakaat. Ya, tidak Allah terima. Itu gampangan nih, ya. Masya Allah. Ini yang terbaik bagi mereka justru gitu dicampur adukan. Kalau diingatkan bahasanya gitu, masa kita baca Al-Quran kok disalahkan. Yang ketujuh harus sesuai dari sisi sebabnya. Sebabnya contohnya apa? Ada orang mati sebab kita sholat. Ya, ada masuk masjid sebab kita sholat. Nah sekarang bagaimana? Setiap ada geledek kita sholat. Sholat geledek. Berapa rakaat? 7 rakaat misalkan. Coba bagaimana itu? Sholat geledek, cari di hadis nggak ada, Al-Quran nggak ada, kita para ulama nggak ada. Dapat dari mana Mas? Pangsit. Sholat geledek, penemu baru, profesor sholat geledek nanti. Bubar agama, dia apa? Mas orang sholat disalahkan? Kita tidak menyalahkan sholatnya Mas, cuman cara Anda ini melakukannya yang sebabnya tidak benar. Nah gitu. Ini sering ya saya diskusi sama orang, saya kok alergi bid'ah ini. Gitu. Contohnya gini, iya juga ya. Ya mikir dia sekarang. Mikir ngono dipikir. Astagfirullah ya. Radallahu ta'ala alal khalqi wa mada'ahu. Dan menjadilah ilmu yang Allah wajibkan. Allah puji. Apa kata mereka? Tidaklah yang mengucapkan ilmu tersebut. Melainkan zindik. Atau seorang yang gila. Coba. Ya, sekarang kan gitu, Mas. Ya, kita bawa Al-Quran, hadis, awas radikal. Saya belum pernah dengar ya. Ada belum sekarang? Ciri-ciri radikal itu selalu menyebutkan Al-Quran, hadis. Ada belum sekarang? Kemungkinan besar ada sebentar lagi. Kalau kemarin-kemarin ada. Ciri-ciri radikal itu dia fasih berbahasa Arab. Sudah ada kan? Tunggu ini. Tunggu ini. Kalau dibiarkan saja, tunggu nanti ada orang nyeletuk ciri-ciri radikal hafal Al-Quran.
Kalau ngaji sebut Al-Quran hadis, nanti ada, coba saja. Lihat ciri-cirinya kok mau ada. Saya nggak tahu gaib, cuman ciri-cirinya itu mirip sekali. Sekarang belum berani. Sekarang paling menyebutkan kitabnya para ulama. Lama-lama ada nanti, Pak. Pokoknya siapa yang membaca Al-Quran dijadikan dalil itu radikal. Coba saja. Ya, sekarang sudah ada kok rumah dianggap teroris. Di dalamnya ada apa? Barang buktinya Al-Quran. Nah, Al-Quran sekarang. Kalau ke rumah saya banyak Al-Quran. Banyak golok. Ya, apa itu golok berarti? Ya Allah ya Rahman. Ya Allah ya Rahman itu. Luar biasa. Ini betul-betul terbalik. Kemudian kata beliau, wa sa'ara man ankarahu wa adahu wa sannafa fit tahdhir minhu wan nahyu anhu wal faqihul alim. Dan menjadilah orang-orang yang mengingkari ilmu, mengingkari sunnah, kemudian mereka nyusun ya tentang tahdziran kepada Al-Quran dan Sunnah dan melarang orang dari taklim kepadanya, dianggap sebagai faqih, dianggap sebagai alim. Ya betul tidak? Iya sekarang. Jadi orang yang paling lantang ya membendung dakwah sunnah dianggap seorang yang paling faqih, seorang yang paling alim. Masya Allah ya. Beliau hidup ratusan tahun yang lalu, ternyata apa? Beliau sudah membaca di zaman beliau. Dan kita merasakan di zaman ini. Masya Allah ya. Dan itu akan dari zaman ke zaman akan terjadi. Intinya penulis kitab ini mengingatkan kepada kita. Kita harus tahu apa itu ilmu dan siapa ulama. Ilmu ada qala Allah wa qala Rasul. Gitu ya. Sedangkan ulama adalah orang-orang yang mereka mempelajari qala Allah qala Rasul, mereka praktekkan dan mereka amalkan. Itu sudah. Dengan seperti itu insya Allah kita tidak akan tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Manfaat sekali kan? Manfaat sekali dari asal yang keempat ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita akan hatamkan kitab ini insyaallah nanti di bulan Syawal. Karena habis ini liburan, Pak ya. Libur panjang. Semoga bermanfaat dan semoga ilmu yang telah kita dapatkan ini semakin menguatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.